Desa Karanganyar terletak jauh dari jalan besar. Pada siang hari desa itu terlihat biasa saja. Namun saat malam turun, Karanganyar berubah menjadi tempat yang sunyi dan berat. Lampu-lampu rumah menyala redup, sawah dan kebun di sekeliling desa tenggelam dalam gelap. Tidak ada suara kendaraan, hanya angin dan serangga yang saling bersahutan, seolah menjaga rahasia malam. Di ujung desa berdiri sebuah rumah kayu tua yang sudah miring dimakan usia. Dindingnya dari bambu yang mulai lapuk, atapnya sering berderit, terutama saat angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya. Di sanalah Mbah Darmi tinggal seorang diri. Sejak puluhan tahun lalu nama Mbah Darmi dikenal luas di Karanganyar. Ia adalah dukun beranak yang paling dipercaya. Banyak perempuan datang dengan perut besar dan pulang dengan bayi selamat di pelukan. Doanya dianggap kuat, tangannya diyakini membawa ketenangan. Namun warga juga menyimpan satu cerita yang tak pernah dibicarakan terang-terangan, tentang sebuah pantangan. Pantangan yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut. Mbah Darmi tidak pernah mau menolong persalinan tepat tengah malam. Tak ada yang berani bertanya alasannya, karena setiap kali waktu itu disebut, wajah Mbah Darmi selalu berubah. Malam itu hujan turun deras tanpa jeda. Air memukul atap seng dengan suara berat. Angin menyusup melalui celah dinding bambu, membuat lampu minyak di rumah Mbah Darmi berkelip-kelip. Jarum jam dinding bergerak pelan. Detik demi detik terasa lebih lama dari biasanya. Ketika jarum hampir bertemu di angka 12, ketukan keras terdengar di pintu. Bukan ketukan ragu, bukan pula ketukan sopan. Ketukan itu penuh kepanikan. Di balik pintu berdiri seorang lelaki, tubuhnya basah oleh hujan. Wajahnya pucat, matanya liar. Dengan napas terengah, ia berkata bahwa istrinya, Sulastri, hendak melahirkan. Darah sudah keluar terlalu banyak. Ia takut terlambat. Mbah Darmi menatap jam dinding. Tangannya gemetar perlahan. Dalam benaknya terngiang pesan lama dari gurunya, bahwa waktu tengah malam bukan milik manusia, bahwa jika pantangan itu dilanggar, sesuatu akan ikut lahir ke dunia. Namun jeritan Sulastri terdengar dari kejauhan. Jeritan itu menembus hujan, menembus keraguan Mbah Darmi. Dengan langkah berat, ia mengambil tas kainnya dan berjalan menuju rumah Sulastri. Saat bayi itu akhirnya keluar, tidak ada tangisan yang langsung terdengar. Ruangan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Lampu minyak berkelip lebih cepat, asapnya berputar aneh, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa detik kemudian tangisan pecah. Tangisan itu panjang, berat, dan terasa bukan milik bayi biasa. Bulu kuduk Mbah Darmi berdiri. Ia melihat tanda gelap melingkar samar di leher bayi itu. Dadanya terasa sesak. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik pelan. Pantangan telah dilanggar. Di luar rumah, anjing-anjing desa Karanganyar melolong bersamaan. Suara mereka memecah hujan, seakan menyambut sesuatu yang baru saja lahir ke dunia. Pagi di desa Karanganyar datang dengan sunyi yang aneh. Hujan semalam menyisakan kabut tipis di atas sawah. Tanah masih basah, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabar kelahiran bayi Sulastri menyebar cepat, namun tidak ada senyum, tidak ada ucapan selamat. Warga hanya saling bertukar pandang, lalu menunduk seolah takut menyebut nama Mbah Darmi terlalu keras. Mbah Darmi tidak keluar rumah pagi itu. Pintu kayunya tertutup rapat. Lampu minyak di dalam rumah masih menyala. Meski matahari sudah naik, di rumah Sulastri bayi itu terbaring diam. Matanya terbuka lebar, terlalu lebar untuk bayi yang baru lahir. Sulastri sendiri terlihat pucat. Tubuhnya lemah, keringat dingin terus keluar meski udara dingin. Setiap kali ia terlelap, napasnya tersengal, seolah ada beban berat menekan dadanya. Saat malam kembali turun, tangisan bayi itu terdengar lagi. Bukan tangisan lapar, bukan tangisan kesakitan. Tangisan itu terdengar panjang dan berlapis, seakan ada suara lain yang ikut menangis bersamanya. Sulastri terbangun dengan jantung berdebar. Ia merasa ada yang berdiri di sudut kamar. Sesuatu yang tidak bergerak, hanya memperhatikan. Ketika ia menoleh, sudut kamar kosong. Namun hawa dingin terasa lebih tebal. Di saat yang sama, Mbah Darmi duduk sendirian di rumahnya. Ia membuka peti kayu tua peninggalan gurunya. Di dalamnya tersimpan kain-kain lama, bunga kering, dan buku lusuh dengan halaman menguning. Tangannya gemetar saat membuka buku itu. Ia tahu isi di dalamnya. Ia berharap tidak perlu membacanya lagi. Di salah satu halaman tertulis jelas tentang pantangan tengah malam, tentang perjanjian lama, tentang makhluk yang membantu, namun selalu menagih balasan. Mbah Darmi menutup buku itu perlahan. Dadanya terasa sesak. Ia sadar, kelahiran itu telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Malam semakin larut. Di beberapa rumah warga, ibu-ibu hamil mulai mengalami mimpi yang sama. Mereka melihat seorang perempuan tua tanpa wajah, membawa kain panjang berwarna gelap,
Perempuan itu berdiri diam, lalu perlahan mendekat. Setiap mimpi selalu berakhir dengan suara tangisan bayi. Di rumah Sulastri, bayi itu akhirnya tertawa kecil. Bukan tawa ceria, tawa pendek yang terdengar kering dan dingin. Sulastri menutup telinganya. Air matanya jatuh tanpa suara. Jauh di ujung desa, Mbah Darmi menatap keluar jendela. Ia tahu apapun yang telah ia langgar kini mulai menagih satu persatu. Dan ini baru permulaan. Malam di desa Karanganyar terasa lebih panjang sejak kelahiran itu. Gelap datang lebih cepat, sunyi terasa lebih berat. Di rumah kecil Sulastri, lampu minyak menyala sejak sore. Ia tidak berani membiarkan rumahnya gelap meski hanya sebentar. Setiap kali cahaya meredup, dadanya langsung terasa sesak. Bayi itu terbaring di dekatnya. Matanya terbuka, menatap ke satu arah yang sama. Ke sudut kamar yang selalu gelap. Sulastri mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan. Bahwa rasa takut hanyalah sisa kelelahan setelah melahirkan. Namun setiap kali ia memejamkan mata, perasaan diawasi semakin kuat. Udara di dalam rumah terasa dingin, padahal pintu dan jendela tertutup rapat. Bau anyir kadang muncul, lalu hilang begitu saja. Bukan bau darah, bukan bau tanah. Bau itu seperti sesuatu yang lama dan lembab. Saat malam semakin larut, tirai jendela bergerak pelan. Bukan karena angin, Sulastri yakin akan itu. Ia menahan napas, matanya tak lepas dari tirai yang bergoyang perlahan. Bayangan samar terlihat di balik kain tipis itu. Seperti sosok berdiri diam. Bayi itu tiba-tiba berhenti menangis. Keheningan mendadak menekan telinga. Lalu terdengar suara napas lain di dalam rumah. Bukan napas Sulastri, bukan napas bayi. Dengan tangan gemetar, Sulastri memanggil nama suaminya. Tak ada jawaban. Ia memberanikan diri berdiri dan mendekati jendela. Setiap langkah terasa berat. Lantai kayu berderit pelan, seolah mengingatkan bahwa ia tidak sendirian. Saat tirai disibak, tidak ada siapapun di luar. Hanya halaman basah dan kabut tipis. Namun di lantai, tepat di bawah jendela, terdapat bekas jejak kaki kecil. Basah, mengarah ke dalam rumah. Sulastri jatuh terduduk. Air matanya mengalir tanpa suara. Di saat yang sama, di ujung desa, Mbah Darmi terbangun dari tidurnya. Dadanya terasa berat, napasnya pendek. Ia tahu sesuatu sedang terjadi. Ia duduk di depan peti kayu tuanya. Tangannya ragu saat membuka penutupnya. Di dalamnya tersimpan kain mori dan bunga kering yang sudah menghitam. Mbah Darmi berbisik lirih, memohon agar penagihan itu dihentikan. Namun malam tidak memberi jawaban. Di rumah Sulastri, bayi itu kembali menangis. Tangisannya berubah menjadi tawa kecil yang terdengar kering. Di balik tirai yang baru saja ditutup, bayangan itu muncul kembali. Lebih jelas, lebih dekat, dan Sulastri sadar, apapun yang ikut lahir malam itu kini telah menetap di rumahnya. Pagi di desa Karanganyar datang tanpa kehangatan. Matahari memang terbit namun cahayanya terasa pucat. Kabut belum sepenuhnya menghilang. Menggantung rendah di antara rumah-rumah warga. Di rumah Sulastri, malam yang panjang baru saja berakhir. Namun rasa takut tidak ikut pergi bersama gelap. Sulastri duduk bersandar di dinding memeluk lututnya. Matanya sembab, tubuhnya gemetar meski selimut menutupi bahunya. Sejak subuh ia tidak berani tidur lagi. Setiap kali matanya terpejam, bayangan di balik tirai itu kembali muncul dalam ingatannya. Sosok diam yang berdiri terlalu dekat, terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Bayi itu terbaring di sampingnya. Tenang, terlalu tenang. Tidak ada tangisan, tidak ada gerakan gelisah. Hanya tatapan kosong yang sesekali mengarah ke sudut ruangan. Sulastri mencoba menyusui. Namun setiap kali bayi itu menempel di dadanya, rasa dingin menjalar hingga ke tulang. Seolah bukan bayi yang sedang ia peluk, melainkan sesuatu yang lebih tua dari waktu. Di luar rumah, warga mulai berbisik. Beberapa ibu hamil mengeluh mengalami mimpi buruk yang sama. Mimpi tentang perempuan tua tanpa wajah yang berdiri di dekat tempat tidur mereka. Perempuan itu tidak berbicara, hanya mengulurkan kain panjang seolah menunggu seseorang. Nama Mbah Darmi mulai disebut kembali, namun kali ini bukan dengan nada hormat. Sementara itu di ujung desa, Mbah Darmi duduk di depan peti kayu warisannya. Ia tidak tidur semalaman, punggungnya terasa nyeri, napasnya pendek-pendek. Dengan tangan gemetar, ia membuka buku lusuh beraksara lama. Halaman-halamannya berbau apek dan lembab. Tulisan di dalamnya mulai memudar, namun maknanya masih jelas di benaknya. Ilmu yang ia warisi bukan hanya ilmu menolong persalinan. Ada bagian yang selama ini ia abaikan. Bagian yang sengaja ia lupakan. Ilmu itu menyebutkan tentang perjanjian lama. Tentang makhluk penunggu yang membantu mempercepat kelahiran. Tentang balasan yang harus dibayar jika waktu dilanggar. Mbah Darmi teringat masa mudanya. Saat pertama kali ia diajari membaca mantra-mantra terlarang.
Saat gurunya berpesan bahwa ilmu ini tidak gratis, bahwa setiap kemudahan selalu memiliki harga, air mata jatuh di pipinya. Ia sadar, selama ini ia telah mengambil jalan pintas. Dan kini harga itu sedang ditagih. Menjelang sore kabar buruk datang. Sulastri jatuh pingsan di rumahnya. Tubuhnya panas tinggi, napasnya tersengal. Saat Mbak Darmi dipanggil untuk datang, langkahnya terasa berat. Ia tahu apapun yang terjadi pada Sulastri, berhubungan langsung dengannya. Di dalam rumah Sulastri, udara terasa pengap. Lampu minyak berkelip tanpa sebab. Pairu itu kembali menatap ke sudut ruangan. Sulastri mengigau. Bibirnya bergerak pelan, menyebut kata-kata yang tidak dimengerti. Namun satu kalimat terdengar jelas. Ia mengatakan ada seseorang yang duduk di dadanya setiap malam. Mbak Darmi memejamkan mata. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, ini bukan lagi gangguan kecil. Ini adalah kenawa dari penagihan yang sebenarnya. Dan jika ia tidak bertindak, sesuatu yang lebih buruk akan segera terjadi. Kalimat itu terus terngiang di kepala Mbah Darmi sepanjang perjalanan pulang. Langkah kakinya terasa berat, seolah tanah Karanganyar sendiri menahannya. Angin sore berembus dingin, membawa aroma tanah basah yang anehnya terasa amis. Sesampainya di rumah, Mbah Darmi langsung menutup pintu rapat-rapat. Ia mengganjalnya dengan balok kayu tua, bukan karena takut pada manusia, melainkan pada sesuatu yang tidak terlihat namun terasa semakin dekat. Ia menyalakan lampu minyak dan duduk di depan peti kayu. Tangannya gemetar saat kembali membuka buku warisan itu. Halaman yang selama ini ia hindari kini terbuka dengan sendirinya. Tulisan-tulisan lama itu seolah hidup. Setiap baris mengingatkannya pada perjanjian yang telah lama ia langgar. Ilmu percepatan kelahiran bukan sekadar doa dan ramuan. Ada makhluk yang membantu membuka jalan. Makhluk yang selama ini berdiam di antara darah dan nyawa. Dan kini makhluk itu menuntut haknya. Mbah Darmi menutup wajahnya. Ia sadar, semua persalinan yang ia tangani bertahun-tahun lalu adalah hutang. Hutang yang menumpuk dan Sulastri hanyalah pemicunya. Malam itu hujan turun deras tanpa angin. Air menetes dari atap rumah Mbah Darmi, meski langit di atasnya tidak sepenuhnya gelap. Di rumah Sulastri, suasana jauh lebih mencekam. Bayi itu tiba-tiba menangis keras untuk pertama kalinya. Tangisannya bukan seperti bayi pada umumnya. Nada suaranya terlalu berat, terlalu panjang, membuat bulu kuduk berdiri. Sulastri terbangun sambil menjerit. Dadanya terasa sesak. Ia merasa ada tekanan kuat, seolah seseorang duduk tepat di atas tubuhnya. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit rumah. Di sana bayangan hitam perlahan terbentuk. Tidak memiliki wajah, tidak memiliki bentuk jelas. Namun beratnya terasa nyata. Air mata mengalir di pipi Sulastri. Ia hanya bisa menggerakkan matanya ke arah bayi di sampingnya. Bayi itu tidak menangis lagi. Ia tersenyum kecil. Di saat yang sama Mbak Darmi tersentak dari duduknya. Ia merasakan sesak yang sama. Meski berada di tempat berbeda, seolah ada ikatan yang tak kasat mata di antara mereka. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil kain putih dan sesajen seadanya. Ia tahu ini bukan ritual penolak biasa. Ini adalah usaha terakhir untuk menunda penagihan. Namun ia terlambat. Jeritan Sulastri terdengar menembus hujan. Warga berdatangan namun tak satu pun berani masuk. Pintu rumah terkunci dari dalam. Ketika akhirnya pintu didobrak, Sulastri terbaring lemas di lantai. Matanya terbuka. Napasnya masih ada, namun sangat lemah. Bayi itu berada di dekat kepalanya. Masih hidup, masih diam. Seorang tetua desa bergumam lirih. Ia berkata bahwa ini bukan penyakit. Ini bukan juga gangguan biasa. Ini adalah penagihan. Mbah Darmi tiba tak lama kemudian. Saat ia melihat keadaan Sulastri, lututnya langsung lemas. Ia tahu satu nyawa telah ditandai. Dan yang lebih mengerikan, penagihan ini tidak akan berhenti pada satu orang saja. Desa Karanganyar kini telah masuk ke dalam lingkaran petaka, dan semuanya berawal dari ilmu yang seharusnya tidak digunakan terlalu jauh. Malam berikutnya, suasana desa berubah drastis. Tidak ada lagi obrolan di teras rumah. Lampu-lampu dipadamkan lebih awal. Pintu dan jendela ditutup rapat seolah desa itu sedang bersembunyi dari sesuatu. Namun rasa takut tidak mengenal pintu terkunci. Di rumah sebelah timur desa, seorang ibu hamil tua tiba-tiba mengerang kesakitan. Ia belum waktunya melahirkan. Namun perutnya mengeras, napasnya terputus-putus. Suaminya panik. Ia berlari keluar rumah memanggil tetangga. Nama Mbah Darmi kembali disebut. Kali ini dengan suara bergetar. Sementara itu Mbah Darmi duduk bersila di lantai rumahnya. Lilin-lilin kecil menyala di sekelilingnya. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia mencoba menutup jalur yang dulu ia buka sendiri. Namun semakin ia membaca mantra, semakin berat udara di sekitarnya. Seolah ada yang menertawakannya dari balik kegelapan.
Bisikan mulai terdengar. Bukan dari satu arah melainkan dari segala sisi. Menyebut namanya berulang kali. Mbah Darmi membuka mata. Bayangan-bayangan berdiri di sudut ruangan. Jumlahnya lebih dari satu. Lebih dari yang ia ingat pernah berjanji. Di rumah ibu hamil itu jeritan pecah. Darah mengalir lebih cepat dari seharusnya. Persalinan terjadi dengan cara yang tidak wajar. Warga hanya bisa menunggu di luar. Tidak ada yang berani masuk. Mereka merasa sedang menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak dilihat manusia. Saat bayi itu akhirnya lahir, tangisnya hanya terdengar sebentar, lalu senyap. Ibu itu pingsan, tubuhnya dingin, napasnya tipis. Kabar itu menyebar cepat. Dalam satu malam, 2 rumah terkena petaka yang sama. 2 persalinan, 2 kejadian aneh. Desa Karanganyar mulai menyadari satu hal. Ini bukan kebetulan. Pagi harinya warga berkumpul di balai desa. Wajah-wajah lelah, mata-mata penuh ketakutan. Beberapa ibu hamil menangis tanpa suara. Nama Mbah Darmi kembali dibicarakan. Kali ini bukan sebagai penolong, melainkan sebagai sumber awal dari semua ini. Mbah Darmi mendengar kabar itu dari kejauhan. Dadanya terasa sesak. Ia tidak marah. Ia tidak menyangkal. Ia hanya merasa lelah. Di dalam hatinya, ia tahu satu kebenaran pahit. Lingkaran ini tidak bisa dihentikan hanya dengan doa singkat atau ritual kecil. Akan ada korban berikutnya. Dan mungkin korban terakhir adalah dirinya sendiri. Saat matahari tenggelam, bayangan panjang kembali menyelimuti desa. Angin malam membawa aroma darah yang samar. Di rumah Sulastri, bayi itu kembali menatap sudut ruangan. Dan di sudut itu sesuatu mulai menunggu. Lingkaran petaka semakin menguat. Dan waktu Mbah Darmi semakin sedikit. Pagi di desa Karanganyar tidak lagi terasa seperti pagi. Udara dingin menempel di kulit meski matahari sudah naik. Burung-burung jarang terdengar. Seolah alam pun ikut menahan napas. Di balai desa, warga kembali berkumpul. Jumlahnya lebih banyak dari hari sebelumnya. Wajah-wajah tegang, bisik-bisik tak terhindarkan. Seorang lelaki tua berdiri lebih dulu. Suaranya parau namun tegas. Ia berkata bahwa ini bukan lagi sekadar musibah. Ini adalah kutukan yang telah dilepaskan. Nama Mbah Darmi disebut dengan lantang. Beberapa orang mengangguk, beberapa lainnya menunduk. Diliputi rasa bersalah. Mbah Darmi tiba tanpa dipanggil. Langkahnya pelan, punggungnya semakin membungkuk. Ia berdiri di tengah kerumunan tanpa membela diri. Ia mengakui semuanya. Tentang ilmu lama, tentang perjanjian yang tidak pernah ia tutup, tentang kesalahan yang kini menagih korban. Pengakuan itu tidak membawa ketenangan, justru menyalakan amarah. Beberapa warga menuntut agar Mbah Darmi pergi dari desa. Mereka yakin selama ia masih di Karanganyar, petaka akan terus datang. Teriakan mulai menggema. Namun di antara keributan itu, seorang ibu hamil tiba-tiba menjerit. Ia terjatuh di lantai balai desa. Perutnya menegang. Wajahnya memucat. Panik pecah. Beberapa warga mundur ketakutan. Yang lain mencoba menolong namun ragu menyentuh. Mbah Darmi berlutut di samping ibu itu. Tangannya gemetar namun naluri lamanya masih bekerja. Ia tahu jika ia tidak bertindak, ibu itu bisa mati di tempat. Ia membantu persalinan di tengah kerumunan. Tidak ada mantra. Tidak ada ritual. Hanya doa lirih dan tangan tua yang bergetar. Bayi itu lahir. Menangis. Normal. Untuk sesaat desa terdiam. Harapan kecil muncul. Namun harapan itu runtuh ketika ibu tersebut tiba-tiba kejang. Matanya memutar. Mulutnya mengeluarkan busa tipis. Ia menghembuskan napas terakhir di hadapan semua orang. Jeritan pecah. Beberapa warga mundur sambil menangis. Yang lain menatap Mbah Darmi dengan tatapan penuh tuduhan. Kematian pertama yang nyata. Tidak bisa disangkal. Mbah Darmi terduduk lemas. Ia tidak lari. Ia tidak melawan. Malam itu rumahnya dilempari batu. Teriakan kemarahan menggema di luar. Namun tidak ada satupun yang berani masuk. Di dalam rumah Mbah Darmi menatap cermin retak. Bayangan di dalamnya tidak lagi menyerupai dirinya sepenuhnya. Ada sesuatu yang berdiri terlalu dekat di belakangnya. Ia menyadari satu hal. Petaka ini tidak akan berhenti dengan pengusiran. Tidak akan berhenti dengan kematian satu orang. Ya, saya harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mungkin akan mengorbankan dirinya sendiri. Dan desa Karanganyar tanpa sadar sedang menuju malam paling gelap dalam sejarahnya. Malam turun perlahan di desa Karanganyar. Membawa kesunyian yang terasa terlalu berat. Nggak ada suara anak-anak. Tidak ada obrolan dari balik pintu. Hanya desir angin yang menyapu dedaunan kering, seolah menghitung waktu. Di rumahnya yang hampir kosong, Mbah Darmi menyiapkan ritual terakhir. Tangannya gemetar saat menggelar kain putih di lantai. Ia tahu, ritual ini bukan untuk menyelamatkan dirinya. Ini adalah usaha terakhir untuk menghentikan lingkaran petaka.
Ia menyalakan lilin satu persatu. Cahaya redup memantul di dinding, menciptakan bayangan yang bergerak tak wajar. Udara di dalam rumah terasa semakin pekat, membuat napasnya berat. Di luar, anjing-anjing melolong bersamaan. Suara itu panjang, melengking, dan tiba-tiba terputus satu persatu. Mbah Darmi menutup mata. Ia mulai melafalkan doa lama yang jarang ia ucapkan. Doa penutup perjanjian. Doa yang dulu dilarang diucapkan, kecuali dalam keadaan terdesak. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, lantai rumah bergetar halus. Lilin-lilin bergoyang meski tidak ada angin. Di sudut ruangan bayangan mulai berkumpul. Bukan satu, bukan dua, melainkan banyak. Mbah Darmi merasakan tekanan di dadanya. Kenangan masa lalu menyerbu pikirannya. Persalinan demi persalinan. Doa-doa yang dipercepat, permintaan yang dikabulkan tanpa memikirkan akibat. Di waktu yang sama, desa Karanganyar tidak tidur. Beberapa warga terbangun dengan perasaan sesak. Ibu-ibu hamil kembali mengerang kesakitan meski belum waktunya. Di rumah Sulastri, bayi itu menangis lagi. Tangisannya menggema hingga keluar rumah. Lampu minyak padam sendiri, dan suhu ruangan turun drastis. Sulastri membuka mata. Ia melihat bayangan-bayangan berdiri mengelilingi tempat tidurnya. Diam, menunggu. Kembali ke rumah Mbah Darmi. Suara bisikan kini berubah menjadi desakan. Mereka menuntut, mereka mengingatkan. Mereka tidak mau ditinggalkan begitu saja. Mbah Darmi membuka mata. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Ia tahu apa yang mereka inginkan. Ritual ini membutuhkan pengganti. Seseorang yang bersedia menutup perjanjian dengan nyawanya sendiri. Ia tersenyum pahit. Akhirnya ia mengerti. Dengan suara lirih ia menyatakan kesediaannya. Bukan sebagai dukun, bukan sebagai penolong, melainkan sebagai penebus. Bayangan-bayangan itu bergerak mendekat. Udara di ruangan seolah berhenti. Lilin padam bersamaan. Di desa jeritan tiba-tiba berhenti. Tangisan bayi mereda. Ibu-ibu hamil yang kesakitan perlahan tenang. Namun tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah Mbah Darmi malam itu. Pagi keesokan harinya, warga menemukan rumah itu sunyi. Pintu terbuka. Lilin-lilin habis terbakar. Mbah Darmi tidak ada. Tidak ada jasad. Tidak ada tanda perlawanan. Hanya kain putih terlipat rapi di tengah ruangan. Dan meski desa terasa lebih tenang, satu perasaan mengganjal di hati semua orang. Petaka memang mereda, namun tidak ada yang yakin. Apakah semuanya benar-benar telah berakhir? Karena di sudut-sudut gelap Karanganyar, sesuatu masih mengingat perjanjian lama. Kalimat itu seakan hidup di udara desa Karanganyar. Meski pagi datang dengan cahaya yang lebih hangat, ketenangan terasa rapuh. Warga kembali beraktivitas namun tidak ada yang benar-benar merasa aman. Rumah Mbah Darmi dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani membersihkannya. Tidak ada yang berani mengambil barang-barangnya. Semua sepakat rumah itu sebaiknya dibiarkan seperti adanya. Namun keanehan tidak sepenuhnya menghilang. Beberapa ibu hamil masih mengeluhkan mimpi yang sama. Mimpi tentang pintu yang terbuka perlahan. Tentang suara langkah yang mendekat lalu berhenti tepat di sisi tempat tidur. Tidak ada wujud. Tidak ada sentuhan. Hanya rasa diawasi. Sulastri mulai membaik. Tubuhnya pulih perlahan. Meski matanya sering kosong saat menatap jauh, ia jarang berbicara. Jika ditanya, ia hanya mengatakan bahwa rumahnya tidak pernah benar-benar sepi. Bayi itu tumbuh normal, menangis seperti bayi pada umumnya. Namun ada kebiasaan aneh. Setiap senja ia selalu menatap sudut ruangan yang sama. Suatu malam, seorang warga memberanikan diri masuk ke rumah Mbah Darmi. Dia ingin memastikan tidak ada sesuatu yang tertinggal. Di dalam udara terasa dingin, tidak busuk, tidak berantakan. Namun terasa salah. Di bawah kain putih yang masih terlipat, ia menemukan buku warisan itu. Halaman terakhir terbuka. Tulisan tangan baru terlihat di sana. Bukan tulisan Mbah Darmi. Lebih rapi, lebih tegas. Isinya singkat, perjanjian memang ditutup. Namun tidak pernah benar-benar berakhir. Selama masih ada yang mengingat, selama masih ada yang memanggil, ikatan itu akan selalu menemukan jalan kembali. Warga itu menutup buku dengan tangan gemetar. Ia tidak melaporkannya. Ia tidak berani membicarakannya. Hari-hari berlalu. Desa Karanganyar tampak normal di mata orang luar. Tidak ada lagi kematian aneh. Tidak ada lagi persalinan yang dipercepat. Namun pada malam-malam tertentu suara langkah masih terdengar. Pelan, teratur. Seolah seseorang sedang berkeliling desa, memastikan semuanya tetap pada tempatnya. Beberapa warga mulai bermimpi tentang perempuan tua yang berdiri di tepi jalan desa. Wajahnya samar, namun sorot matanya penuh pengawasan. Bukan marah, bukan dendam, melainkan pengingat. Di kejauhan,
Seorang anak kecil pernah berkata bahwa ia melihat seorang nenek duduk di bawah pohon tua. Saat ditanya siapa, ia menjawab singkat, "Penjaga." Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh, karena semua orang di Karanganyar mulai memahami satu hal. Ada harga yang sudah dibayar. Namun ada pula hutang yang tidak pernah benar-benar lunas. Dan desa itu kini hidup berdampingan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Menunggu, mengawasi, dan mengingat. Tidak ada perayaan di desa Karanganyar. Tidak ada doa syukuran. Kehidupan hanya berjalan kembali seperti semula. Seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk yang sudah lewat. Namun orang-orang yang mengalaminya tahu, mimpi itu tidak pernah benar-benar berakhir. Waktu berjalan, musim berganti, rumah Mbak Darmi akhirnya ditutup papan. Debu menumpuk, laba-laba membuat sarang di sudut-sudutnya. Anak-anak dilarang mendekat. Orang dewasa memilih tidak membicarakannya. Buku warisan itu disembunyikan oleh tetua desa, dikubur di tempat yang tidak ditandai. Mereka sepakat, selama tidak ada yang membacanya, semuanya akan tetap aman. Tahun demi tahun berlalu, generasi baru lahir. Sebagian besar tidak tahu apa yang pernah terjadi. Namun pada suatu malam, seorang perempuan muda di Karanganyar mengalami persalinan sulit, bukan karena sakit, bukan karena usia kandungan, melainkan karena waktu yang terasa tertahan. Ia mengeluh mendengar suara bisikan, bukan menyuruh, melainkan mengingatkan. Di sudut ruangan kain putih terlipat rapi. Tidak ada yang tahu siapa yang menaruhnya. Bayi itu akhirnya lahir dengan selamat. Tangisnya kuat. Normal. Namun saat bidan desa bertanya apakah ada yang membantu, perempuan itu menjawab lirih. Ada yang menjaga. Di kejauhan, di bawah pohon tua yang hampir mati, seorang perempuan tua duduk diam. Wajahnya samar, namun sorot matanya penuh ketenangan yang dingin. Bukan sebagai dukun, bukan sebagai penolong, melainkan sebagai penjaga perjanjian. Dan selama manusia masih mencari jalan pintas, selama ada ilmu yang digunakan terlalu jauh, sesuatu akan selalu menunggu untuk mengingatkan. Desa Karanganyar tetap berdiri. Tenang, diam. Namun di balik ketenangan itu, warisan lama masih bernapas. Menunggu,